Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bethlehem berdasarkan Mika 5 ayat 1-5 bersama saya, Maria Veronica. Mari saya hantarkan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya membuka telinga hati dan pikiran kami supaya semuanya boleh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mika 5 ayat 1a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Pada tahun 2003, seorang mahasiswa Harvard ingin membantu teman-teman sekelasnya agar lebih akrab dalam berinteraksi dan berkomunitas. Oleh karena itu, ia berupaya membuat sistem jejaring sosial. Sistem tersebut ia perkenalkan di kelasnya, dan di luar dugaan, banyak orang menyukainya. Mahasiswa di luar kelasnya pun turut bergabung ke dalam sistem ini, diikuti oleh mahasiswa lain di luar Harvard. Sistem yang diberi nama Facebook ini akhirnya mendunia. Mahasiswa itu pun menjelma menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia, dan dialah Mark Zuckerberg. Tokoh besar seperti Zuckerberg ternyata tidak memulai karyanya dari lingkungan yang besar, tetapi dari tempat di mana ia berada. Begitu juga dengan Mesias yang datang ke dunia. Mika bernubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Kota ini merupakan yang terkecil dibandingkan dengan kota-kota lain di Yehuda. Namun, Tuhan memakai kota ini untuk memulai karya besarnya. Nubuat ini menjadi berita sukacita bagi para penduduk Bethlehem. Mereka tidak perlu berkecil hati karena status mereka sebagai penduduk kota kecil. Di sisi lain, berita ini juga menjadi peringatan agar mereka tidak lengah. Kadangkala, perasaan sebagai orang kecil membuat seseorang tidak berkarya secara optimal karena merasa tidak mungkin menghasilkan karya besar dan berdampak. Teens, Tuhan tidak menggunakan standar tertentu untuk melibatkan seseorang dalam karyanya. Tuhan memakai Bethlehem yang kecil untuk memperkenalkan juru selamat kepada dunia. Maka, Tuhan sangat mungkin menggunakan kita semua dalam pekerjaannya. Meskipun kita kecil, bukan hal yang mustahil bagi kita untuk berdampak bagi dunia. Buang jauh-jauh rasa minder yang ada di dalam diri. Kita tidak harus memulai karya dengan sesuatu yang megah. Kerjakanlah setiap karya dengan optimal dimanapun kita berada. Saat itulah kita akan menjadi saksi Natal bagi sesama dan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah renungan ini mengingatkan kami bahwa meskipun kami kecil, tetapi Tuhan akan memakai kami, menggunakan setiap kami untuk pekerjaan dan karya Tuhan di dunia ini. Dan biarlah setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, ini boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati.